Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Al-Kadri dari Universitas Pancasila dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika dengan MPM 4524210057. Kali ini saya akan menjelaskan tugas besar saya dari mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman kelas A, yang dimana saya mendapatkan soal nomor 12 dengan judul SI sablon kaos tanpa inputan. Kemudian isinya ada selection, repetition, array, function, string atau file, kemudian selection, sort dengan menggunakan dash changing. Oke, lanjut ke programnya. Di sini saya menginputkan IOStream, kemudian include string.h, dan di sini ada define n 9 atau biasa disebut nilai variable n sama dengan 9 atau nilai n sama dengan 9. Kemudian using namespace std. Kemudian pada program saya membuat fungsi di mana nama fungsinya itu tampilan awal. Isi dari fungsi tampilan awal itu mencetak toko sablon kaos Akbar, kemudian pemesanan sablon kaos Akbar, kemudian pilihan jenis sablon, kemudian ada nomor dan jenis sablon. Di mana nomor 1 ada rubber, 2 ada plastisol, 3 ada glitter, 4 pigment, 5 glow in the dark, 6 polyflex, 7 foil, 8 DTG, 9 fogging. Selesai. Dan untuk mengakhiri sebuah function ditutup dengan tutup kurung awal lagi. Kemudian sini saya membuat function lagi dengan nama function penilaian, kemudian membuka function dengan buka kurung awal. Kemudian di sini dideklarasikan terdapat variable bar sama dengan 8, di mana menggunakan tipe data integer. Nah, fungsi dari function penilaian ini untuk mencetak nilai dari toko atau pelayanan toko saya. Di sini terdapat nilai toko 1 sampai 10, kemudian nilai yang Anda berikan, kemudian mencetak variable bar yang dimana variable bar adalah 8, maka nanti akan mencetak nilai yang Anda berikan sama dengan 8. Kemudian mengakhiri function di sini dengan tutup kurung awal. Kemudian lanjut ke main menu atau menu utama. Nah, pada menu utama di sini dideklarasikan variabel d dengan indeks n, yang dimana menggunakan tipe data long yang isinya ada 25.000, 30.000, 45.000, 40.000, 50.000, 35.000, 20.000, 55.000, 60.000, yang dimana menggunakan array. Di sini terdapat materi array. Kemudian dideklarasikan lagi variabel M, A, K, B, R, kemudian L dengan indeks 5 dan isinya 4, 2, 3, 1, 5. Kemudian ada variabel Akbar, AKBR dengan indeks 5 yang isinya itu ada 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian variabel harga dengan indeks 5, kemudian variabel total harga dengan indeks 5. Variabel ini semuanya menggunakan tipe data integer. Kemudian lanjut ke variabel jumlah, diskon, total diskon. Nah, variabel ini menggunakan tipe data double. Kemudian di sini terdapat string karena pada materi ini saya mendapatkan materi string dengan nama name dengan indeks 5. Oke, lanjut. Kemudian di sini saya memanggil function yang dimana memanggil function tampilan awal yang isinya ini semua. Maka nanti outputnya akan mengeluarkan atau menampilkan ini. Kemudian di sini terdapat daftar harga. Di sini saya akan mencetak daftar harga, kemudian nomor, jenis sablon, kemudian ada harga. Nah, di sini terdapat materi repetition yang dimana saya menggunakan for. Yang di sini nilai awal m sama dengan 0. Jika m lebih kecil dari n, maka akan bertambah terus atau nilai m akan bertambah 1 terus sampai sesuai dengan ini. Kemudian di sini masuk switch yang dimana m atau variabel m sesuai dengan for ini, maka jika for ini mencetak 1,
kemudian masuk ke switch m ini, masuk variabel ini, kemudian satu ini akan terdapat case 1 yang dimana jika for pertama ini akan mencetak m, variabel m atau 1, kemudian rubber, kemudian di sini variabel d dengan indeks m-1 atau untuk menginputkan harganya yaitu 25.000. Kemudian case 2, apabila for ini mencapai nilai 2 maka mencetak 2, kemudian plastisol, kemudian mencetak hasil atau variabel d dengan indeks m-1 maka mencetak 30.000. Kemudian case 3, apabila for ini ketiga maka mencetak m, kemudian glitter, kemudian mencetak nilai variabel d dengan indeks m-1 yang mana hasilnya 45.000. Kemudian case 4 mencetak m atau 4, kemudian mencetak pigment, kemudian mencetak variabel d dengan indeks m-1 maka mencetak 40.000. Kemudian case 5 mencetak m yang dimana m itu sama dengan 5, kemudian glow in the dark, kemudian mencetak variabel d, kemudian indeks m-1 maka hasilnya 50.000. Kemudian case 6 mencetak variabel m dimana hasil variabel m-nya itu 6, kemudian polyflex, kemudian mencetak variabel d dengan indeks m-1 maka hasilnya 35.000. Kemudian case 7 mencetak m atau variabel m dimana hasilnya 7, kemudian mencetak foil, kemudian mencetak variabel d dengan indeks m-1 yang dimana hasilnya 35.000. Kemudian case 8 mencetak m, variabel m maka hasilnya 8, kemudian mencetak dtg, kemudian mencetak variabel d dengan indeks m-1 maka mencetak hasilnya 55.000. Kemudian case 9 mencetak m, hasilnya 9, m itu mencetak hasilnya 9 maka m nya ini 9 karena sesuai dengan case nya ini. Kemudian mencetak flocking, kemudian mencetak variabel d dengan indeks m-1 maka akan mencetak 60.000. Kemudian break untuk mengakhiri switch ini, kemudian jika default maka dia akan kosong atau case nya lebih dari 9 itu dia akan mencetak kosong atau cout. Kemudian menutup switch-nya case-nya ini, switch-nya ini, kemudian tutup kurung curl untuk menutup for ini. Nah, kemudian di sini saya mendapat materi selection sort dengan menggunakan descending. Di sini saya mengimplementasikannya. Di sini saya menggunakan for yang dimana nilai for itu a diawali dengan 0 atau a sama dengan 0. Kemudian jika a lebih kecil dari n-1 maka a akan bertambah terus sampai sesuai dengan ini. Kemudian dalam for ini dideklarasikan m sama dengan a. Kemudian dalam for ini terdapat for lagi di mana variabel b sama dengan a plus 1. Kemudian dalam for ini jika b lebih kecil dari n maka b akan bertambah 1 terus atau b plus plus. Kemudian dalam for ini terdapat if, dimana if-nya jika variabel d dengan indeks b lebih besar dari variabel d indeks m maka m sama dengan b atau m menukar b. Kemudian tutup if ini, kemudian menutup for. Kemudian pada for ini masih terdapat proses lagi yang dimana k sama dengan d dengan indeks a, kemudian d dengan indeks a sama dengan d indeks m, kemudian d indeks m sama dengan k, atau yang dimana di sini terdapat penukaran angka atau urutan untuk mengurut dari yang terbesar atau yang termahal hingga yang termurah. Kemudian di sini terdapat tampilan setelah diurutkan secara descending atau secara lebih besar kemudian paling kecil. Di sini mencetak pengurutan harga dari yang termahal, kemudian mencetak nomor, kemudian jenis sablon dan harga. Kemudian pada for di sini terdapat for di mana for ini terdapat nilai awal m sama dengan 1. Kemudian jika selama m lebih kecil sama dengan n maka m akan bertambah terus atau m plus plus.
di sini switch M, yang mana akan memasukkan nilai M dari for ini. Jika M-nya 1, maka akan mencetak variabel M, kemudian floating, kemudian mencetak variabel D dengan indeks M-1. Kemudian jika M-nya 2, maka akan mencetak M, kemudian DTG, kemudian mencetak variabel D dengan indeks M-1. Kemudian jika M-nya 3, maka akan mencetak variabel M, kemudian glow in the dark, kemudian mencetak variabel D dengan indeks M-1. Kemudian jika M-nya 4, maka akan mencetak variabel M, kemudian glitter, kemudian mencetak variabel D dengan indeks M-1. Kemudian jika variabel M-nya 5, maka akan mencetak variabel M sesuai dengan ini 5, kemudian pigment, kemudian mencetak variabel D dengan indeks M-1, kemudian break. Kemudian jika M-nya 6, maka akan mencetak variabel 6 atau variabel M dengan nilai 6, kemudian polyflex, kemudian mencetak variabel D dengan indeks M-1. Kemudian jika variabel atau variabel M-nya berisikan 7, maka akan mencetak variabel M, kemudian mencetak variabel plastisol, kemudian mencetak variabel D dengan indeks M-1. Kemudian jika variabelnya 8 atau variabel M-nya 8, maka akan mencetak variabel M, kemudian mencetak rubber, kemudian mencetak variabel D dengan indeks M-1. Kemudian jika variabel M-nya 9, maka akan mencetak M, kemudian foil, kemudian akan mencetak variabel D dengan indeks M-1. Kemudian break untuk mengakhiri switch, kemudian tutup kurung untuk mengakhiri switch ini, kemudian tutup kurung awal lagi untuk mengakhiri for ini. Oke, lanjut. Di sini dideklarasikan lagi B sama dengan 5, kemudian jumlah sama dengan 0. Kemudian mencetak pemesanan sablon kaos. Nah, setelah mencetak terdapat if yang dimana jika B lebih besar dari 0, ini operator dan, kemudian B lebih kecil dari sama dengan 5, maka dia akan mencetak jumlah pesanan, kemudian mencetak variabel B, yang dimana variabel B nya ada 5. Kemudian for, di sini for dengan variabel R dimulai dari 0, kemudian selama R lebih kecil daripada B, maka R akan bertambah terus R plus 1. Kemudian dalam for ini mencetak nomor sablon, kemudian mencetak variabel AKBR dengan indeks R, kemudian mencetak banyaknya pesanan, kemudian mencetak variabel L dengan indeks R. Kemudian terdapat if, yang dimana isi if-nya jika akbar dengan indeks R sama dengan 1, maka dia akan memproses string, yang dimana string inputannya R dengan indeks R, kemudian mencetak foil, kemudian cetak harga R sama dengan 20.000, kemudian total harga dengan indeks R, maka terdapat proses harga indeks R dikali dengan L indeks R. Kemudian tutup kurung. Jika tidak, maka akbar indeks R sama dengan 2, maka akan memproses string name dengan indeks R, kemudian mencetak rubber, kemudian harga dengan indeks R sama dengan 25.000, kemudian total harga dengan indeks R, maka akan memproses harga dengan indeks R dikali dengan L dengan indeks R. Kemudian tutup kurung. Kemudian terdapat else if, dimana jika akbar dengan AKBR dengan variabel AKBR dengan indeks R sama dengan 3, maka dia akan memproses name atau string name dengan indeks R dan cetak plastisol, kemudian harga dengan indeks R dengan hasil 30.000, kemudian
total harga dengan indeks R sama dengan, kemudian di sini dapat proses harga indeks R dikali dengan variabel L dengan indeks R. Kemudian tutup kurung untuk if ini, dan terdapat lagi if selanjutnya atau else if, dimana jika AKBR dengan indeks R sama dengan 4, maka terdapat string name dengan indeks R, kemudian cetak polyflex, kemudian dapat variabel harga dengan indeks R sama dengan 35.000, kemudian variabel total harga dengan indeks R sama dengan proses harga indeks R kali variabel L kali variabel L dengan indeks R. Dan tutup kurung, dan terdapat lagi else if atau if lagi, yang dimana jika AKBR indeks R sama dengan 5, maka dia akan memproses string name dengan indeks R, kemudian cetak pigment, kemudian string harga dengan indeks R sama dengan 40.000, kemudian variabel total harga dengan indeks R sama dengan memproses harga atau variabel harga dengan indeks R dikali variabel L dengan indeks R. Kemudian tutup kurung, kemudian dapat else if lagi, dimana isinya jika variabel AKBR dengan indeks R sama dengan 6, maka dia akan memproses dengan string name dengan indeks R dan mencetak glitter. Kemudian variabel harga dengan indeks R sama dengan 45.000, kemudian variabel total harga dengan indeks R sama dengan akan memproses variabel harga dengan indeks R dikali variabel L dengan indeks R, dan tutup kurung, dan else if, dimana isi if-nya itu ada jika AKBR dengan indeks R sama dengan 7, maka dia akan memproses string name atau string name dengan indeks R, kemudian glow in the dark, kemudian variabel harga dengan indeks R sama dengan 50.000, kemudian variabel total harga dengan indeks R sama dengan dia akan memproses variabel harga dengan indeks R dikali variabel L dengan indeks R. Kemudian else if tutup kurung, kemudian else if lagi, dimana isi if-nya itu ada jika variabel AKBR dengan indeks R sama dengan 8, maka dia akan memproses string name dengan indeks R, kemudian dtg, kemudian variabel harga dengan indeks R sama dengan 55.000, kemudian variabel total harga dengan indeks R, maka dia akan memproses variabel harga dengan indeks R dikali variabel L dengan indeks R, dan tutup kurung, kemudian else if lagi, dimana isi if-nya ini dapat AKBR dengan indeks R sama dengan 9, maka dia akan memproses string name dengan indeks R, kemudian cetak flocking, kemudian variabel harga dengan indeks R kemudian sama dengan 60.000, kemudian variabel total harga dengan indeks R, maka ini akan memproses variabel harga dengan indeks R dikali variabel L dengan indeks R, kemudian tutup kurung untuk mengakhiri if ini. Kemudian terdapat proses lagi yang dimana jumlah sama dengan 0 ditambah dengan total harga, yang dimana total harganya tuh dari sini semua untuk mengetahui jumlahnya. Kemudian tutup kurung untuk for ini, untuk for jumlah pemesanan, kemudian mencetak lagi pesanan sablon Anda. Kemudian terdapat for lagi, yang isi for-nya itu nilai awal R sama dengan 0 atau dimulai dari 0, kemudian selama R lebih kecil dari B,
maka dia akan memproses R++ atau R plus 1. Kemudian pada for ini mencetak variabel R plus 1, kemudian mencetak titik, kemudian mencetak string name dengan indeks R, kemudian mencetak sebanyak, maka dia akan mencetak lagi variabel L dengan indeks R, kemudian mencetak sablonan. Kemudian line selanjutnya mencetak harga satuan sablon, maka dia akan mencetak variabel harga dengan indeks R, kemudian cetak total harga. Setelah itu akan mencetak string name dengan indeks R, kemudian mencetak sama dengan, kemudian mencetak variabel total harga dengan indeks R. Cout atau untuk spasi, kemudian menutup for ini dengan tutup kurung awal. Kemudian di sini ada proses untuk menghitung diskon, dimana jika jumlah belanjaan atau jumlah sablonannya melebihi dari 200.000, maka akan mendapatkan diskon, yang dimana diskon sama dengan jumlah belanjaannya dikali 0,2 atau 50% nih. Kemudian total diskon sama dengan jumlah dikurang diskon, atau hasil dari proses ini akan menghasilkan total diskon. Nah, namun jika tidak, atau jika jumlahnya tidak melebihi 200.000, dia akan mencetak diskon sama dengan 0. Kemudian mencetak total biaya pemesanan, maka akan mencetak variabel jumlah yang dimana hasilnya sudah ditentukan di sini. Kemudian mencetak diskon, kemudian mencetak variabel diskon yang dimana hasilnya sudah ditentukan di sini. Kemudian total biaya setelah diskon atau total diskon, kemudian mencetak variabel total diskon. Setelah proses ini akan mencetak ke sini. Kemudian menampilkan function penilaian, dimana isi dari function penilaian itu adalah ini. Kemudian mencetak terima kasih sudah berbelanja di toko kami, kemudian tutup kurung awal untuk if ini. Kemudian sin.get untuk mengakhiri program atau agar tidak looping selalu. Kemudian tutup kurung awal untuk menu utama. Oke, di sini saya akan memperlihatkan hasil outputan dari codingan saya. Gas kemudian 1. Oke, di sini terdapat toko sablon kaos, dimana benar di sini akan mencetak toko sablon kaos, kemudian mencetak pemesanan sablon kaos, di sini akan mencetak pemesanan sablon kaos, kemudian mencetak pilihan jenis sablon, di sini akan outputnya akan mencetak pilihan jenis sablon. Kemudian mengoutputkan ini, maka outputnya sesuai. Kemudian jenis 1 sampai 9, ini juga mencetak jenis 1 sampai 9. Kemudian selesai pada function tampilan awal ini. Kemudian karena di sini belum dipanggil di sini untuk menu utamanya mencetak daftar harga, maka langsung ke daftar harga. Di sini mencetak daftar harga, kemudian nomor, jenis sablon dan harga sesuai dengan sini. Kemudian di sini for. Nah, di sini jika m-nya 1, maka dia akan mencetak variabel m sama dengan 1, kemudian rubber, kemudian
mencetak variable D dengan indeks M-1 yang dimana sini sesuai 25.000. Kemudian di sini jika case-nya 2, maka dia akan mencetak M yang dimana M itu 2. Kemudian mencetak pastisol, kemudian mencetak variable D dengan indeks M-1 yang mana hasilnya 30.000. Kemudian case 3 mencetak variable M, maka di sini akan mencetak 3. Kemudian di sini ada glitter, mencetak glitter, kemudian variable D dengan indeks M-1, maka dia akan mencetak 45.000 yang di sini sesuai. Kemudian case 4 dia akan mencetak variable M yang dimana M itu sama dengan 4. Di sini dia akan mencetak 4. Kemudian pigment dia akan mencetak pigment. Kemudian mencetak variable D dengan indeks M-1, maka dia akan mencetak 40.000. Di sini sesuai. Kemudian case kelima dia akan mencetak M. Di sini M-nya sama dengan 5, maka dia akan mencetak 5. Kemudian dia mencetak glow in the dark, di sini cetak glow in the dark. Kemudian mencetak variable D dengan indeks M-1, maka dia akan mencetak 50.000 di sini sesuai. Kemudian case 6 dia akan mencetak variable M, maka dia akan mencetak 6. Kemudian di sini mencetak polyflex, dia akan mencetak polyflex. Kemudian mencetak variable D dengan indeks M-1, dia maka akan mencetak 35.000. Kemudian case 7 dia akan mencetak variable M yang dimana M itu 7. Kemudian di sini foil, mencetak foil, kemudian mencetak variable D dengan indeks M-1, maka hasilnya 20.000 sesuai dengan di sini. Kemudian case 8 dia akan mencetak variable M dimana hasil M itu 8. Kemudian mencetak DTG, maka akan mencetak DTG. Kemudian mencetak variable D dengan indeks M-1, maka dia akan mencetak 55.000 sesuai dengan di sini. Kemudian case 9 dia akan mencetak variable M yang mana hasil M itu sama dengan 9. Kemudian mencetak flocking. Kemudian mencetak variable D dengan indeks M-1 yang dimana hasilnya 60.000. Kemudian break default cout, maka dia akan memberikan space sini atau n-line. Kemudian preselection sort descending di sini saya tidak menampilkan karena di sini hanya backend-nya saja. Saya tidak menampilkan prosesnya, jadi saya langsung menampilkan setelah pengurutan dari harga yang termahal. Di sini hanya prosesnya saja dan tidak ditampilkan di CMD-nya ini. Dia setelah diurutkan secara descending, maka dia akan mengurutkan secara termahal, dimana nomor dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 dengan jenis sablon yang sudah terurut dari harga termahal sampai harga termurah, dari 20.000 menjadi 20.000. Kemudian pemesanan sablon kaos. Di sini mencetak pemesanan sablon kaos sesuai dengan di sini. Kemudian dia akan mencetak jumlah pesanan B, yang mana terdapat B sama dengan 5, yang dimana berarti ada mereka memesan 5 jenis atau 5 jumlah. Kemudian nomor sablon 1 di sini mencetak nomor sablon 1 sama dengan 1, maka banyaknya pesanan 4. Kemudian nomor sablon sama dengan 3, banyaknya pesanan 2. Kemudian nomor sablon 5, banyaknya pesanan 3. Kemudian nomor sablon 7, banyaknya pesanan 1. Kemudian nomor sablon 9, banyaknya pesanan 5. Dimana ini sesuai dari if-nya ini. Kemudian di sini akan diproses jumlah dari ini dengan harga-harganya, proses ke sini tanpa melihatkan prosesnya. Setelah itu, setelah diproses ini, dia akan mencetak semua total jumlahnya dan pesanannya, kemudian harga satuan, dan kemudian total harga dari berapa banyak yang dia sablonkan jenis itu.
Sini mencetak R plus 1 yang dimana 0 mencetak 1, kemudian name atau string name dengan indeks R, maka di sini akan mencetak foil, kemudian mencetak sebanyak, kemudian mencetak variabel L dengan indeks R. Di sini 4 sablonan sesuai dengan yang di sini. Kemudian harga satu sablon sini, harga satu sablon sama dengan 20.000, yang dimana benar di sini harga foil tuh 20.000. Kemudian total harga foil. Nah, di sini sudah dilakukan proses, yang mana prosesnya itu jumlah sama dengan jumlah plus total harga. Maka 20.000 dikali 4, maka hasilnya 80.000. Kemudian ini sama dengan ini prosesnya, hanya beda harga, kemudian beda sablonan dan juga jumlah barang. Langsung saja saya jelaskan. Di sini ada plastisol sebanyak 2 sablon, harga satuannya 30.000, maka di sini 2 dikali 30.000 maka hasilnya 60.000. Kemudian di sini ada pigmen, sablonan pigmen sebanyak 3 dengan harga satuannya 40.000, maka dia harus membayar 120.000. Kemudian sablonan glow in the dark sebanyak 1 sablonan dengan harga satuan sablonnya itu 50.000, maka dia harus membayar 50.000. Kemudian sablonan flocking sebanyak 5 sablonan dengan harga satuannya itu 60.000, maka dia harus membayar 300.000. Nah, semua ini hasil dari proses ini, hasil dari proses for. Dia akan looping sebanyak sampai lebih besar dari B, kemudian mencetak 1, kemudian mencetak string atau string name R ini akan mencetak hasil dari sablonan-sablonan ini, kemudian mencetak variabel L dengan indeks R, maka dia akan mencetak berapa banyak yang dibeli. Sini ada ini, kemudian ini. Nah, kemudian harga satuan sablonnya itu harga dengan indeks R sesuai dengan yang di sini atau yang ada di sini. Oke, lanjut. Di sini terdapat total biaya pemesanan. Nah, total biaya pemesanannya di sini dicetak sesuai dengan proses, karena ini lebih dari program, sesuai dengan program, karena ini lebih dari 200.000 jumlahnya. Di sini jumlah total biaya pesanannya 610.000, maka dia akan mendapatkan diskon dengan memproses jumlah dikali 0,2, yang dimana 610.000 dikali 0,2, yang dimana hasilnya 122.000. Kemudian sini dia akan mencetak total diskon, sini sesuai. Kemudian total biaya pemesanan sini sesuai, harganya 610.000 dari hasil ini semua. Kemudian total biaya setelah didiskon. Nah, total biaya diskon ini melalui proses juga, yang dimana hasilnya ini jumlah dikurang diskon, yang dimana 610 dikurang 122, maka hasilnya 488.000, maka ia harus membayar sebesar 488.000. Ya, kemudian di sini memanggil function penilaian. Nah, function penilaiannya sesuai dengan ini. Nah, di sini maka dia akan mencetak nilai toko 1 sampai 10 nilai yang Anda berikan. Nah, karena di sini 8, dia akan mencetak 8. Kemudian terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Kemudian lanjut untuk algoritma dan pemrogramannya. Ini pertama, algoritma membuat function tampilan awal. Sini kemudian membuat function penilaian, kemudian deskripsikan bar sama dengan 8, kemudian variabel D dengan indeks N segini, kemudian variabel L dengan indeks 5,
kemudian AKBR dengan indeks 5, dan memanggil function tampilan awal di sini, kemudian m sama dengan 0 terus selama m ini, kemudian jika m sama dengan 1 sesuai dengan ini switch 1, maka dia akan mencetak isi atau nilai variabel m, kemudian menampilkan seterusnya sampai 9. Kemudian jika sudah 9, m++, karena di sini m++ berarti for-nya sudah selesai. Kemudian lanjut sini a untuk selection sort ascending, ini mana a sama dengan 0, maka selama a lebih kecil dari n-1, maka kerjakan baris 40 sampai dengan 48, dimana ada di sini. Kalau tidak, kerjakan baris 9, maka kerjakan baris 42 sampai 44. Dan kalau tidak, baris 45 di sini. Dan jika variabel d dengan indeks b lebih besar dari variabel d dengan indeks m, maka kerjakan baris 43. Oke, di sini lanjut ke jika m sama dengan 1, atau sesuai dengan ini. Jika m sama dengan 1, maka kerjakan baris 50 sampai dengan 52. Maka dia akan mengerjakan 1 sampai 52. Kemudian jika m sama dengan 2, kerjakan 53 sampai 54. Bisa mencetak m dan variabel d dengan indeks m-1. Kalau tidak, kerjakan baris 55 dan seterusnya. Kemudian m++ untuk for ini. Kemudian lanjut, di sini dia deklarasikan b sama dengan 5, jumlah sama dengan 0. Kemudian jika b lebih besar dari 0 dan b lebih kecil sama dengan 5, maka kerjakan baris 80 sampai 139. Jika tidak, kerjakan baris 110. Kemudian mencetak. Kemudian di 82 ini selama r lebih besar dari b, ini sesuai dengan ini, mencetak variabel kemudian ini r lebih besar dari b sesuai dengan ini, akan mencetak ini semua dari sini sampai dengan r++, karena di sini sudah akhiri r++. Kemudian lanjut r konstanta 0. Konstanta 0 ada di sini. Kemudian selama r lebih kecil dari b, maka kerjakan baris 125 sampai dengan 131, yang dimana dia akan mengerjakan atau mencetak variabel ini semua sampai dengan variabel 131, dimana variabel 131 nya itu r++ sesuai dengan ini. Nah, kalau tidak, maka kerjakan baris 132, dimana baris 132 itu jika jumlah lebih besar dari 200.000, maka kerjakan baris 133 sampai dengan 134. Kalau tidak, kerjakan baris 135. Kemudian diskon sama dengan jumlah kali 0,2. Kemudian total diskon sama dengan jumlah dikurang diskon. Kemudian diskon sama dengan 0. Kemudian menampilkan variabel jumlah diskon dan total diskon sesuai dengan di sini. Kemudian memanggil function penilaian, kemudian selesai. Oke, lanjut di pseudocode-nya. Pseudocode-nya di sini di deklarasi variabel function tampilan awal, di deklarasinya itu tidak terdapat variabel apa-apa, maka dikosongkan. Kemudian di sini hanya mencetak sesuai dengan ini, maka ini akan memprint sesuai ini. Kemudian pada function penilaian, di sini terdapat variabel bar, di sini dengan tipe data integer. Kemudian pada function bar, di sini dengan 8, bar sama dengan 8. Kemudian akan print ini dan ini.
Kemudian pada menu utama deklarasi variabel, sini terdapat variabel long, kemudian dengan variabel d dengan indeks n, kemudian variabel ini, kemudian maka di sini dengan tipe data integer, kemudian tipe variabel jumlah diskon total diskon, maka sini dideklarasikan dengan tipe data double. Kemudian deskripsi di sini dan AKBR indeks 5 sama dengan ini. Kemudian di sini memanggil tampilan awal, kemudian print daftar harga, nomor jenis sablon, kemudian for m lebih besar dari 0, maka dia akan masuk ke switch ini, kemudian switch ini sesuai dengan m, maka dia akan print sampai 9. Kemudian n for, kemudian terdapat for lagi untuk selection sort atau dengan menggunakan descending, maka ini prosesnya yang sudah dijelaskan. Kemudian n for, kemudian print, kemudian terdapat for lagi untuk mencetak dari pengurutan dari yang termahal. Sini dimulai dari 1, kemudian m lebih kecil sama dengan n, maka m++, maka dia akan print sampai 9. Kemudian b sama dengan 5, 17 sama dengan 0, maka dia akan print kemudian dia akan print, dan if b lebih besar dari 0 dan b lebih kecil sama dengan 5, maka dia akan print jumlah pesanan, kemudian print variabel b, kemudian di sini for untuk jumlah pesanannya, yang dimana saya sudah jelaskan di sini. Dan lanjut sampai ke jumlah dan total harga. Di sini untuk menghitung jumlah, kemudian n for untuk mengakhiri for ini, kemudian lanjut print pesanan sablon, kemudian for, maka dia akan print r+1, kemudian print semuanya sesuai yang ada di sini. Kemudian n for untuk mengakhiri for, kemudian if untuk mengetahui apakah mendapatkan diskon di sini sesuai dengan ini. Kemudian n if untuk mengakhiri if, kemudian print diskon sama dengan 0, kemudian jumlah, kemudian diskon, kemudian print total diskon atau total biaya setelah diskon ini dari sini sampai sini, kemudian ke sini. Kemudian memanggil function penilaian di sini. Kemudian print, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.